Biasanya di balik-balik daun ini atau di balik daun yang tua. Jika ada dua orang yang berbicara, siapa yang mau didengar? Oke, selamat pagi. Salam jumpa kembali di channel kita Sahabat Ladang. Sahabat, saatnya kita ke ladang. Jadi hari ini kita main-main ke Desa Suka, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Hari ini kita main-main ke ladang cabai dan tomat. Jadi untuk pembahasan kali ini mungkin tentang serangan kutu kebul pada tanaman cabai dan tomat. Oke, jadi untuk serangan kutu kebul pada cabai dan tomat itu mungkin akan berefek pada pucuknya, mungkin seperti gambar ini akan saya tampilkan. Nanti juga kita bahas sejak kapan dia masuk dan apa sih efeknya pada pertumbuhan cabai dan tomat. Apabila cabai dan tomat sudah pucuknya terganggu pertumbuhannya, itu pasti akan berpengaruh pada hasil produksi. Karena memang buah itu berasal dari bunga itu pasti tumbuh di tunas-tunas atau pucuk-pucuk yang memang produktif. Jadi harapannya tanaman kita itu pucuknya tidak terganggu, pertumbuhan juga sempurna. Kemudian apa sih penyebabnya tanaman cabai atau tomat kita bisa menjadi seperti ini? Itu salah satunya adalah serangan kutu kebul. Jadi kutu kebul ini mungkin di daerah masing-masing tempat berbeda-beda namanya. Jadi ada yang bilang kutu abu rokok atau yang berbagai macam namanya lah. Yang penting sasarannya memang hamanya itu adalah kutu kebul. Jadi kutu kebul mungkin seperti ini gambarnya. Itu biasanya menyerang sejak dini, bahkan sejak dari fase pembibitan itu sudah menyerang. Jadi harapannya kita bisa melindungi tanaman kita itu sejak awal. Nah, kemudian serangannya sendiri itu berbeda dengan seperti aphids atau mijus atau tungau. Itu serangan kutu kebul sendiri biasanya 2 minggu minimal itu setelah serang itu baru nampak efeknya. Itu seperti pucuk mulai menguning, kemudian pertumbuhan pucuk juga terhambat. Hasilnya apa? Hasilnya pucuk-pucuk yang kita harapkan itu produktif itu berhenti tumbuh. Jadi akan berpengaruh pada produktivitas tanaman. Nah, di sini saya juga mengingatkan kepada teman-teman, harapannya kita lebih jeli lagi untuk melihat kondisi tanaman apakah ada serangan kutu kebul ini. Nah, biasanya kutu kebul ini biasanya bersembunyi di balik daun. Biasanya di balik-balik daun ini atau di balik daun yang tua di sini. Kalau memang ini kebetulan memang nggak ada serangan lagi, jadi harapannya kita harus lebih teliti. Kalau memang sore-sore kita lihat di belakang-belakang daunnya ada nanti bintik-bintik putih seperti abu rokok, itu berarti masih ada dia bersembunyi di tanaman kita. Oke, kemudian kita juga perlu memperhatikan kapan sih kira-kira serangan kutu kebul ini rawan terhadap pertumbuhan cabai dan tomat. Kita bahas di cabai dulu. Jadi di cabai itu pertumbuhan serangan kutu kebul ini rawan di mulai umur 14 hari setelah tanam dan setelah pertumbuhan untuk bunga kedua. Artinya apa? Yang pertama, ketika pertumbuhan seperti ini rawan terhadap serangan kutu kebul. Nah, kemudian setelah berbuah dari bunga pertama, habis bunga pertamanya, itu di bunga keduanya pertumbuhannya itu juga rawan. Artinya apa? Pemetikan dari kita panen, pemetikan buah sejak saat kita panen itu pasti akan mempengaruhi kondisi tanaman. Bisa saja itu jadi stres, itu juga bisa rawan akan terserang kutu kebul, rentan. Jadi artinya apa? Ketika memang tanaman itu tidak dalam kondisi prima, serangan kutu kebul itu pasti akan berpengaruh lebih cepat atau berpengaruh lebih besar terhadap pertumbuhan pucuk tanaman cabai. Solusinya apa? Solusinya pasti tetap kita pemakaian insektisida berwarna aktif yang memang ditujukan untuk kutu kebul seperti ivermectin, kemudian imidacloprid, kemudian acetamiprid,
Kemudian mungkin yang lain teman-teman bisa share nanti di kolom komentar. Tapi yang jelas kali ini kita membahas satu produk dari Syngenta, yaitu Elestal Neo. Ini Elestal Neo. Jadi Elestal Neo ini berbahan aktif, dua bahan aktif, itu acetamiprid dan spiropidion. Jadi penggunaannya itu sebenarnya dianjurkan hanya 3 kali pada tanaman cabai dan hanya 2 kali pada tanaman tomat. Itu pun mulai umur 14 hari kami sarankan. Jadi perlindungannya ini perlindungan secara total, saya rasa. Mungkin nanti di ujung video saya akan tampilkan video dari Syngentanya sendiri, pihak Syngenta sendiri. Tapi yang jelas sepengalaman saya menggunakan ini dulu juga, itu umur 14 sudah saya gunakan jarak seminggu dengan dosis, mungkin dengan pemakaian tangki 16 liter. Kita menggunakan Elestal Neo-nya ini di 2 tutupnya, dan di hastennya, di perekatnya itu hanya 1 tutupnya per pompa 16 liter. Oke, jadi sekedar mengingatkan produk ini, bentuknya WG, wettable granular. Ini serbuk di dalamnya, tapi di dalam kotaknya pasangannya ada, ada perekatnya, Hasten namanya. Jadi satu paket dalam satu kotak itu ada 2 botol ini. Setiap dalam pembelian langsung dapat sepasang gini. Lagi juga perlu diperhatikan ketika kita memang sudah menggunakan satu produk, contohnya seperti Elestal Neo, kita juga perlu untuk mengalternasikannya dengan bahan aktif lain seperti imidacloprid atau abamectin. Itu perlu juga kita selang-selingin penggunaannya. Oke, jadi kesimpulannya adalah Elestal Neo ini mungkin kalau teman-teman sudah pernah mencoba bisa share pengalamannya. Tapi dari ladang ini itu bisa disimpulkan bahwa Elestal Neo mampu menekan perkembangan serangan dari kutu kebul. Memang tidak 100%, tapi setidaknya masih di bawah ambang batas ekonomi. Artinya apa? Itu masih dalam kategori masih bisa ditoleransi. Jadi harapannya kita juga sama-sama berhasil untuk berladang dan sama-sama sukses. Jadi sekian aja hari ini pembahasan tentang Elestal Neo dan kutu kebul. Jadi harapannya juga mana tahu ada teman-teman di sini yang punya pengalaman menggunakan produk lain, bahan aktif lain untuk mengendalikan kutu kebul, bisa di share pengalamannya di kolom komentar. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam sahabat ladang, sahabat saatnya kita yang ke ladang. Elestal Neo dengan 2 bahan aktifnya yang sangat mendukung. Acetamiprid bergerak ke atas melalui xilem, sedangkan teknologi tinivion bergerak ke seluruh bagian tanaman melalui xilem dan phloem, mencapai pertumbuhan pucuk baru sehingga memberikan pengendalian terbaik terhadap kutu kebul dan perlindungan yang menyeluruh.